Oke, shalom semuanya. Hari ini saya akan bagikan sesuatu tentang fathering. So, tema di tahun ini adalah Kingdom Influence. Ini ada di depan ya, oke. Lalu subtemanya per 3 bulan. Nah, 3 bulan bulan ini masuk juga di Leading as Influencer, oke. Leading as Influencer, kita jadi pemimpin ya, berdampak. Lalu topiknya di bulan ini adalah In My Family. Lalu topiknya minggu ini adalah Building Strong Foundations. Oke, jadi ini yang kita kerjakan. Goal besarnya adalah gereja kita berdampak bagi kota Lampung, bagi Indonesia, bahkan bagi sampai bangsa-bangsa. Oke? Nah, ketika kita bilang leading as influencer, kita berpikir bahwa influencer itu harus tampil di sosial media. Betul? Saya sharing sama Cisela, kebanyakan orang itu ngelihat orang yang influencer adalah orang yang view-nya banyak, orang yang didengar dan lain-lain. Bagaimana dengan orang yang di belakang panggung? Apakah dia nggak punya influence? No. Seringkali kita terjebak, yang paling berpengaruh adalah orang yang berdiri di depan. No. Setiap orang yang berdiri di depan, selalu ada banyak tim dan kru yang berdiri di belakang. Betul? Kamu lihat semua acara yang terkenal di TV, lebih banyak kru yang di belakang kamera daripada yang di depan kamera. Di depan kamera artisnya 2, 3, 4. Tapi krunya puluhan, bahkan ratusan. Oke? So, kamu punya influence. Setidaknya mulai dari your family. Seperti tema di bulan ini, In My Family. Amin? Ya, jadi jangan pernah ada seseorang pun yang menganggap kalian tuh kecil. Kalian tuh, saya belum ada followers banyak. No. Mulailah dari perkara kecil ya. Nah, influence-nya kamu mau ngecek adalah kamu tanya kiri kananmu, kamu tanya sahabatmu. Ya, pernah tanya sekitar? Pernah? Apa jawabannya? Dulu dibilangin sombong. Oke, sekarang? Makin sombong. Makin sombong ya. Harus bertobat ya berarti ya. Oke. Dan topik kali ini adalah Building Strong Foundation. Next. Kita sudah belajar bahwa kata Bereshit yang pertama kali adalah the strength of the house is the father. Oke, kemana pria melangkah, di situ keluarga melangkah. Oke, so kita akan fokus hal ini karena kalau kita nggak menang di sini, kita nggak bisa bertumbuh jadi besar. Karena goal kita one day kita akan jadi bapak. Oke, ya. Nah, saya menemukan sebuah pengertian gini. Fondasi yang salah bukan membuat Anda tidak bertumbuh, tetapi membuat Anda tidak bisa dibangun. Oke? Ketika bangun rumah di perumahan, ketika tanah itu tidak disiapkan landasan kerja, ya, lantai kerja disebutnya, yaitu fondasi, father, maka rumah itu nggak bisa dibangun. Tapi bisa bertumbuh nggak? Bisa, tapi bertumbuhnya nggak karuan. Apa yang bertumbuh? Tanaman liar. Betul? Praise the Lord. Dalam Kejadian, kitab Kejadian, Tuhan berkata bahwa kita diciptakan dalam taman, bukan hutan. Betul? Hutan itu bertumbuhnya nggak karu-karuan. Dan bertumbuh sesukanya aja. Tapi taman itu diatur. Sama saya bilang diatur. So, kamu mau jadi hutan atau jadi taman? Nah, fondasi yang benar itu diatur, betul? Kamu mau bangun seperti apa, fondasinya diatur. Kalau nggak diatur, nggak karu-karuan, kamu tetap bisa bertumbuh kayak di hutan. Kamu bisa bertumbuh, tapi nggak karu-karuan. Ya, so ada dua hal kemungkinan dari fondasi yang salah. Next, bertumbuh kepada hal yang salah atau tidak bisa dibangun lebih besar. Oke? Ketika fondasinya kacau, kamu akan bertumbuh dari fondasi yang kamu bangun. Kalau fatherless, sekalipun kamu hebat, kamu bertumbuhnya hal yang salah. Dalam arti, kamu mau jadi hebat,
untuk membuktikan kepada orang-orang kamu hebat. Kamu bisa sih jadi hebat, tapi itu salah. Betul? Setuju nggak? Setuju? Ya? Kenapa? Nanti. Jangan jangan panik ya. Yang kedua, tidak bisa dibangun lebih besar. Kalau fondasi salah, ada satu hal yang kamu akan stuck ketika itu dibangun. Fondasi untuk lantai 2, untuk rumah tingkat 2, fondasinya beda dengan rumah tingkat 1. Betul? Ya? So, perhatikan baik-baik apa fondasimu. Hari ini kamu sudah pulih belum? Ya? Nah, next slide. Saya akan jelasin satu hal. Fondasi itu nggak kelihatan, tetapi semua hal yang keren dan indah, kamu bisa tahu bahwa itu ada fondasinya. Betul nggak? Saya ulangin ya. Segala hal yang kamu lihat di permukaan yang keren dan indah, itu pasti ada fondasinya yang nggak kelihatan. So, fondasi itu nggak kelihatan. Kamu nggak mungkin lihat rumah mewah. Ini fondasinya mana? Betul? Semua orang bilang, wow, coba dong lihat sidak rumah. Taulani TV, lihat. Wah, ini ruangan apa? Oh, ini podcast. Ini ruangan apa? Semua yang dilihat, ruangannya, interiornya, lightingnya, betul? Nggak ada yang nanya, ini fondasinya sedalam apa? Jarang, fondasi jarang terlihat. Tapi semua yang indah itu bisa jadi karena fondasi yang kuat. So, be careful. Ya. Ini adalah Thea Johnson. Saya baru tahu info ini dari Erika ya. Thank you Erika, karena udah ke Lampung ya. Tahu siapa Thea Johnson? Hah? Anaknya Brian. Tahu Brian Johnson dan Jen Johnson? I don't judge, oke. Ya, saya nggak menghakimi. Tapi saya mau kasih gambaran buat Anda. Ya. Thea Johnson adalah putri kandungnya dari Brian Johnson and Jen Johnson. Siapa itu Jen Johnson? Jen Johnson adalah yang nyanyi tadi yang kita nyanyiin itu. Ya, lagu yang kita nyanyiin tadi. And the angels cry, holy. Itu Jen Johnson yang nyanyi. Oke? Next slide. Daughter of Jen Johnson. Tapi kamu tahu Thea Johnson apa yang dia lakukan? Dia adalah gay. Dia LGBT. Lihat di sini ada pelangi. Dan saya cuma crop sini aja karena di bawah ada foto dia ciuman. Jadi saya nggak ini. Oke, saya nggak judge, sekali lagi saya nggak judge. Saya hanya pengen menampilkan satu hal yang kita sedih lihat ini. Oke, ya, saya nggak menghakimi. Tapi saya sedih lihat ini. Bahwa saya diberkati oleh praise and worship Jen Johnson. Saya diberkati oleh praise and worship Brian Johnson. Bill Johnson, pelayanan Bethel Church. Tapi sayang sekali buahnya begini. Tapi bukan berarti saya menganggap Bethel Church gagal, oke? Disclaimer ya, jangan dipotong-potong videonya. Tidak, Bethel Church tidak gagal. Semua dosa itu karena free will, sekali lagi ya. Semua karena free will, kita nggak judge, justru kita doain. Nah, Jeff Yen bilang, prophetic without fruit, it just being weird. Jadi profetik tanpa buah itu cuma aneh aja. Betul? So, saya melihat sebuah example yang keren. Tampaknya nggak profetik, tapi profetik abis. Next slide. Oke. Yaitu the Monroe family. Kamu nggak pernah ngelihat Miles Monroe nyanyi-nyanyi, ngedance, nangis-nangis, dengan hirar-beringar panggung dan lighting? Nggak pernah. Tapi Monroe family, Miles Monroe sudah meninggal karena kecelakaan pesawat. Tapi hari ini bukunya masih bestseller. Dan dia memiliki 2 anak, yaitu Cairo
dan Carissa namanya. Ya, yang ini Monroe Junior, ya disebut Cairo. Yang satu Carissa, semua dari kata karis, kasih karunia. Oke? Mereka berdua melanjutkan pelayanan bapaknya. Monroe Junior membuat Monroe Global Apps. Semua pengajaran bapaknya dijadikan apps, dijadikan YouTube, semua jadi lebih luas lagi memberkati orang. Oke? Sampai kalau kamu lihat YouTube-nya, saya sering banget tiap pagi nonton Myles Monroe. Di komen-komennya selalu ada nggak yang di sini 2024 gitu loh. Tahu ya kan komennya sering gitu kan. Jadi videonya itu 3 years lalu, 7 years lalu, tapi ada yang komen, ada nggak yang di sini 2024? Semua like, yes gitu. Jadi videonya udah 7 tahun, tapi sampai hari ini masih berdampak pengajarannya. Dan dia melanjutkan pelayanannya, dan dia ngomongin tentang leadership, dia impact the world. Dan Carissa, anak yang wanita, dia fokus untuk woman ministry. Dan dia juga diundang kemana-mana untuk building woman, oke? CarissaMunro.com. Oke, saya hanya mau menampilkan kayak gini teman-teman. Jika kamu melihat gereja itu dengan fasilitas yang mantap, dengan kita lihat karunia rohani yang keren, kamu tahu di Bethel Church ada kesaksiannya bahwa ada gold dust turun waktu mereka praise and worship. Oke? Tapi kalau kamu jadi orang tua, kamu mau yang mana? Mau yang atas atau yang bawah? Yang bawah dong, betul? Kamu nggak pernah dengar tanda-tanda heran yang Myles Monroe lakukan dalam servisnya. Oke? Tapi semua yang di-equip sama dia, semuanya jadi leader dan transformer. Wow, betul? Ya. Nah, saya mau kesaksian gini. Di tempat ini ya, selama saya melayani anak-anak rohani saya, tidak ada saya menemukan karunia rohani itu seperti sepeka Erika. Waktu itu. Semua mimpinya kejadian dan setiap hari hampir dapat mimpi. Selama saya melayani anak-anak, belum pernah saya melihat karunia sepeka itu. But, saya tahu ada yang salah dalam fondasinya. Oke? Sampai akhirnya, saya tahu. She needs the father. Dan saya terus mentorin sampai hari ini. Hari ini dia melihat bahwa fondasinya bukan hal-hal yang seperti itu. Amin, Erika? Bahwa kita harus menemukan hal yang benar fondasinya. Ya? Be careful, be careful. Ini saya kasih tunjuk. Saya bukan menghakimi sekali lagi melemparkan data ini. No. Saya pengen kerajaan sorga benar-benar ditegakkan di bumi ini. Tapi kita jangan fokus sama yang kelihatan. Fokus sama yang nggak kelihatan. Next slide. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Oke, perhatikan baik-baik. Semua orang di tempat ini pasti pernah ngerasa dirinya paling benar. Saya terutama, saya ngaku duluan. Oke? Semua orang pernah ngerasa benar, betul? Tapi Tuhanlah yang menguji hati. Hati-hati. Kamu pikir kamu benar, padahal salah. Nah, sekali lagi kembali ke fondasi. Saya pikir, saya udah pelayanan gini, karunia sudah bekerja gini. Tapi Tuhan tahu, bukan karunianya. Apakah kamu mengasihi aku dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu? I don't care sehebat apa karuniamu. I don't care. Kalau mau diurapi, udah tinggal gitu aja aku urapi, beres. Tapi untuk konsisten bangun relationship, itu keputusanmu. Betul? So, be careful. Ya. Tapi kalau fondasimu benar, semua deliverymu benar. Kuasa yang besar itu dideliver dengan benar, menghasilkan kuasa yang lebih besar.
Oke? Ya. Next slide. Nah, sekali lagi Miles Monroe. Saya ngefans banget sama Miles Monroe. Kedua setelah Pak Arifin, by the way. 2014 kalau nggak salah Pak Arifin pernah ngomong bahwa Tuhan bukakan mata saya bahwa Alkitab itu mengenai tentang kerajaan, dia bilang. Makanya Rock ngomongnya tentang kerajaan terus. Bahkan dia terbuka 2014 yang dimana Miles Monroe udah ngajar tentang kingdom kemana-mana, ke bangsa-bangsa. Sehingga pengajaran GBI Rock kita harus jujur bahwa banyak sekali terpengaruh dari Miles Monroe. Yang dimana itu good, oke? Ya. Miles Monroe bilang gini, jika tidak ada minimal satu orang yang bisa kapanpun menelpon Anda untuk menegur Anda, untuk melarang Anda melayani, menasehatkan Anda dengan bebas, Anda dalam kehidupan rohani yang berbahaya. Coba perhatikan. Siapa di teleponmu yang bebas, kapanpun dia telepon kamu, bahwa saya dalam doa, kamu harus berhenti pelayanan. Kamu menyimpang jauh. Ada nggak orang-orang yang seperti itu dalam konteksmu? Jika kamu nggak ada satu orang yang kayak gitu, kehidupan rohanimu berbahaya. Oke? Miles Monroe dalam khotbahnya dia bilang kayak gini, saya memiliki 5 leader di atas saya, yang kapanpun dia bisa telepon saya. Miles, kamu salah. Miles, stop layanan. Miles, kamu jangan ke sana. Dan ketika dia ngomong, Miles, kamu hari ini nggak boleh khotbah. Saya tidak akan khotbah, kata dia. Saya ada 5 orang di atas saya yang siap menegur saya kapanpun. Wow. Kamu lihat ya, Monroe Global sampai segitunya impact-nya. Sampai GBI Rock, sekarang tuh hampir 500 cabang. Buku panduan kita, itu buku-bukunya Miles Monroe. Bisa bayangin. Dan dia memiliki 5 orang yang kapanpun bisa ngomong ke dia untuk dia stop pelayanan. Gila gak? Jadi dia hebat, tapi fondasinya yang kita nggak lihat, dia humble. Amin? Wow, saya bilang keren banget. Saya terberkati bang. Itu adalah dia ngerti tatanan kerajaan, yaitu authority. Spirit of sonship. Ya, jadi hari ini ada 3 poin untuk kita memiliki fondasi yang kuat. Ya, Ferdi lagi ngecek kontak nih. Siapa nih yang bisa telepon gua kata ya? Belum ada ya. Gitu ya, langsung ngecek kontak. Bagus Fer. Bukan ya? Oke, next. Jikalau tidak ada pemimpin, tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau nasihat banyak, keselamatan ada. Oke. People lose their way without wise leadership. But a nation succeeds and stands in victory when it has many good counselors to guide it. Bangsa akan hancur ketika nggak ada pimpinan. Oke? Ministry akan hancur ketika nggak ada wise leadership. Oke? Kalau nggak ada wise leadership aja hancur, apalagi nggak ada leader. Nangkap sampai sini? Ada leader aja, it's not enough. Harus wise leadership. Make sense sampai sini? Kita punya leader Indonesia, apakah wise? Jawab sendiri. Akan hancur apabila nggak ada wise leadership. Amin. Tapi kembali lagi ke Amsal yang tadi, semua orang menganggap dirinya benar. Tapi apakah wise? Buahnya yang membuktikan. Apa yang kamu pimpin? Berantakan atau enggak? Betul? Disitulah kamu tahu, kamu wise leadership atau enggak. Oke? So, next slide. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita tahu bahwa the strength of the house is the father. So, ada 3 father di bumi ini. Yang pertama adalah heavenly father. Yang kedua adalah physical father.
Dan yang ketiga adalah spiritual father. Yang kita GBI Rock menganut semua physical father sebenarnya harus jadi spiritual father. Oke? Gak butuh dari yang lain lagi, dari bapaknya aja. Ya kalau mentor oke lah, coach banyak, nggak apa-apa, it's okay. Tapi spiritual father, dia belajar pertama kali spiritualnya dari physical father. Nah, masing-masing ini ada fungsinya dan dampaknya. Orang yang kenal dengan Heavenly Father, dia akan merasa dikasihi. Oke, dia tahu awal mulanya itu dari mana sih? Karena Bapa adalah sumber, betul? Kita nggak perlu jadi orang yang agnostik, yang nggak tahu asal muala semua ini diciptakan dari apa. Oke, kita kenal Heavenly Father. Kita tahu kita diurapi dan lain-lain. But, ini banyak yang jadi kendala. Dia nggak pulih dengan physical father. Dia punya urapan yang hebat, tapi dia nggak pulih dengan bapa jasmaninya. Akhirnya apa? Umurnya pendek. Karena umur panjang, itu kalau kamu menghormati orang tua supaya lanjut umurmu. Betul? So, kamu kenal Heavenly Father, tapi kamu harus pulih dengan bapa jasmanimu. Karena ada tatanannya. Sekali lagi bilang tatanan. Ya, kita tinggal dalam kerajaan Allah, ada tatanannya, ada otoritasnya. Jangan dilengkah-lengkahin. Baru yang ketiga spiritual father. Spiritual father itu sebenarnya punya, ini saya jelasin ya. Sebenarnya dia punya otoritas yang tinggi dalam kehidupanmu. Hari ini kalau Pak Roni sebagai my spiritual father di Jakarta dan sebagai mentor saya dalam ministry. Kalau hari ini Pak Roni bilang, Ikna kamu harus stop pelayanan karena kamu bermasalah. Hari ini juga saya stop. Aman jadi saya. Kenapa? Karena sebenarnya spiritual father dikasih Tuhan untukmu untuk supaya kamu aman. Asalkan kita submit sama spiritual father. Hari ini saya aman. Kenapa? Karena saya submit. Apapun yang Pak Arifin putuskan, apapun yang Pak Roni putuskan, sekalipun nggak masuk dalam logika saya, tapi saya akan taat. Selama itu bukan dosa, oke? Ya. Makan tai. Enggak, itu enggak perlu ya. Itu enggak dosa dan itu bodoh. Wise leadership, harus wise leadership. Ya. Oke? Itu enggak wise dan saya percaya Bapak rohani saya enggak akan kayak gitu ya. Spiritual father ini penting. Dia enggak ada hubungan jasmani sama kamu, tapi sebenarnya kamu itu ditaruh Tuhan di sana supaya kamu dibangun sama spiritual father itu. Tapi banyak orang yang nggak connect sama spiritual fathernya. Kenapa? Karena kita pikir setelah kita hebat kita nggak butuh dia lagi. No, jangan, itu berbahaya. Makanya peraturan pertama adalah connect with your father. Tiga-tiganya, amin. Sama-sama bilang tiga-tiganya. Jangan cuma satu. Udah lah, yang penting ada spiritual father aja. Nggak usah doa, nggak usah apa. Firman Tuhan juga dikasih terus kok sama spiritual father. Sesat itu spiritual fathernya ya. Spiritual father harus menggambarkan hubungan relationship seperti Yesus dan Bapa di sorga. Yang mencerminkan Bapa di sorga. Oke? Yang membawa kamu kepada Yesus dan menyembah Bapa di sorga. Oke? Nah, physical father. Nah, ini tiga-tiganya harus pulih. Gimana caranya? Teruslah bergabung di GBI Rock My Halim ya. Next slide. Nah, yang kedua. Ini yang membuat fondasimu berbahaya. Ini banyak orang nggak ngerti. Yaitu independent spirit. Kita dalam berbangsa, semuanya dituntut merdeka, betul? Independent merdeka, betul? Independent itu bahasa Perancis. In itu artinya not, dependent itu hanging from. Jadi in itu not hanging from, jadi nggak bergantung sama siapa-siapa. Independent. Kamu tahu independent itu kita ganti jadi interdependent. Apa bedanya? Inter itu saling, between.
Interdependent adalah saling membutuhkan. Independent adalah tidak membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kamu tahu bahwa sistem kerajaan Allah, it's a commonwealth. Oke, kamu tahu commonwealth? Persemakmuran. Seperti Inggris, kerajaan Inggris, persemakmuran dengan wilayah yang dia pernah jajah. Kalau Inggris itu makmur, maka semua jajahannya harus makmur. Kalau sorga makmur, maka bumi harus makmur. Tapi permasalahannya, kita dipaksa untuk jadi independen. Sehingga kita merdeka, terpisah dari sorga. Seperti apa? Timur Leste. Itu gambaran. Memisahkan diri dari Indonesia. Dia harus bangun company-nya sendiri, dia harus bangun pemerintahannya sendiri. Betul? Dia terpisah dengan pemerintahan Indonesia. Banyak dari anak-anak Tuhan yang punya independent spirit. Dia berpikir dia bisa hidup tanpa Tuhan. Jadi sehingga dia bangun lagi dirinya berdasarkan fondasi kognitif dia, fasilitas dia, dan kita mulai merdekakan diri kita dari sorga. Padahal sorga punya segala sesuatunya. Yang dia pengen bumi ini juga jadi commonwealth-nya dia. Betul? So yang kedua poinnya adalah correcting your theology. Be careful dengan teologi. Serius. Hari ini Pendeta Robert Morris mengundurkan diri dari Gateway Church. Itu gede gerejanya, mega church. Dia mengundurkan diri. Karena apa? Sexual abuse. Begitu banyak. So correcting your theology. Amin. Saya nggak pengen Anda hebat di ministry tapi hancur di family. Saya nggak pengen Anda diurapi pelayanan tapi hancur-hancuran masa depannya. Oke? So harus kompak suami istri. Amin. Ya. Dulu saya orang yang keras kepala. Tapi saya tahu Cisela adalah penolong saya. Kalau nggak ada dia, ya mungkin saya udah melanggar moral begitu banyak. Bukan dosa ya, melanggar moral. Bukan dosa. Saya nggak peduli sama kata orang. Jedar-jeder aja pokoknya. Tapi banyak pelanggaran moral. Dalam arti yang, itu nggak wise menurut dunia gitu. Cisela yang ingetin saya. So correcting your theology. Kalau teologimu keren, tapi membuat hubungan suami istri berantakan, buang jauh-jauh. Amin? Ya. Kalau teologimu dengan bahasa-bahasa yang keren, tapi membuat kamu nggak connect sama 3 father ini, buang jauh-jauh. Salah itu. Oke? So, commonwealth. Saya bilang commonwealth. Jangan ada yang punya independent spirit. Karena itu di tempat kita nggak ada satu orang pun yang bisa berlagak paling hebat di dalam pelayanan. Amin? Ya, nggak ada yang bisa. Karena itu independen. Kita itu interdependent. Coba lihat kiri kanannya. I need you, bilang. Iya. I need you right now. I need you right now. Lanjut ya. Nggak cocok sama musiknya ya. Nggak apa-apa. Nah, terus main aja man. Yang kedua, teologi. Ini saya baru menyampaikan 2 hal yang banyak keliru aja ya. Dan masih banyak ini. Terima Yesus biar masuk sorga. Buka Roma 3 ayat 23 sampai. Saya masukin, Koko masukin gak ya Roma? Enggak ada ya? Oke, Roma 3. Irama 2. Roma Irama jadi. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Mana ya catatan saya ya? Kok hilang? Oke, salah satunya ginilah. Coba buka Roma 3 ayat 23 sampai 24. Ada nggak? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah, nggak usah ditampilin. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oh, udah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Banyak keliru orang Kristen
Lu harus percaya Yesus supaya masuk. Itu yang buat Kristen ditolak, nggak masuk akal katanya. Nggak ada buahnya, nggak ada apa. Hidup suka-suka, lawlessness. Terus dibilang, yang begini masuk surga. Tangkap? Saya bukan mau bilang bahwa kamu masuk surga karena perbuatanmu. Tapi ini kamu harus garis bawahi. Ya. Sebuah identitas yang saya harus jelasin. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oke. Dari dosa, karena dosa kamu kehilangan kemuliaan Allah. Lalu kamu dari dosa dibenarkan kamu jadi orang benar. Supaya kemuliaan Allah yang hilang balik ke kamu. Jadi yang dipulihkan Tuhan bukan masuk sorga. Tapi kemuliaannya turun atas hidupmu. Karena kemuliaannya kembali kepadamu, kamu hidup sesuai purpose dari awal pertama. Be fruitful, be multiply, have dominion. Kamu gak mau lagi jatuh dalam dosa karena kamu tahu ada kemuliaan Tuhan yang sudah kembali. Amin. Dan siapa yang bisa di sorga? Makhluk mulia. So jaminan kita, apa kita jaminan kita masuk sorga? Karena ada kemuliaan. Yang dimana culture dan budaya dan warga sorga haruslah yang penuh kemuliaan. Karena itu makhluk mulia. Makanya Paulus bilang, tubuh yang fana ini tubuh yang gak ada kemuliaan. Nanti akan mati. Tapi kita akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Yang dikembalikan Tuhan itu kemuliaan. Supaya hidupmu memancarkan kemuliaan Tuhan. Otomatis orang tahu kamu warga kerajaan surga. Amin. Jadi kamu masuk surga itu karena identitasmu berubah. Bukan dikotbahin sama pendeta. Terima Yesus yang masuk surga. Oh iya, masuk ke gereja, dibaptis, yes, sekarang saya masuk surga. Lalu pajak tetap nunggak, pembukuan 2. Ya. Ya, terus ya. Biar pembisnis tahu kalau orang Kristen, gak usah jadi orang Kristen kalau bisnis masih kayak gitu. Iya, kita harus keras. Karena God is the holy God. Amin? Gak bisa dicampur, bos. Kalau mau jadi orang Kristen jangan setengah-setengah. Amin? Hitam-hitam, putih-putih. Ya pilih. Mau yang hitam apa yang putih, 100.000. Promosi semua video ini ya. Ya, nanti diedit ya. Oke, next slide. Correcting your theology. So jangan berpikir lagi tentang nanti masuk surga. No. Kemuliaan Allah ada dalammu. Christ in you, hope of glory. Amin. Ya. So perbarui pikiranmu. Sekali lagi, jangan pernah nginjilin orang lagi. Kayak gitu. Lu mau masuk surga nggak? Terima Yesus. Loh, bukan masuk surga poinnya. Lu mau dipermuliakan nggak? Butuh Yesus. Amin. Ya. Ada orang yang ngeklaim dia warga kerajaan surga tapi nggak mulia sama sekali. Bener nggak? Ya, itu teologi yang salah. Keselamatan dalam Yesus betul, tidak ada penghukuman dalam dia. Tapi kalau kamu baca bahwa sebenarnya terjadi pemulihannya itu rohnya ya sekarang ini, nggak perlu nunggu kamu mati baru masuk surga. Oke? Ya, sekarang ini kamu sudah dipulihkan kok. Nah, yang ketiga adalah cooperation yang penting. The process of working together to the same end. Ketika kamu berpikir bahwa kamu independen, kamu akan bikin visi-visi baru, visi-visi yang aneh-aneh pokoknya. Tapi kalau kita tahu, kita itu terkonek dengan warga sorga, kita itu warga sorga yang terkonek dengan negara pusat. Visinya negara pusat jadi visinya kita, amin? Ya, nggak perlu apa-apa lagi. Poin pentingnya adalah cooperation. Saya bilang cooperation.
Makanya ada ayat, apa yang kamu ikat di bumi, terikat di, apa yang kamu lepas di bumi, terlepas di sorga. Kemarin saya ngobrol banyak sama Erika. Saya nggak tahu ini teorinya pendeta siapa lah ya. Tapi dia ngomong kayak gini, Pak Roni sering ngomong kayak gini. Without God, man cannot. Without man, God will not. Ngerti gak? Tanpa Tuhan, manusia nggak akan bisa. Tapi tanpa manusia, Tuhan nggak akan mau. Oke? Kamu baca Kejadian sampai Wahyu, semuanya take action. Nggak ada yang mengalir kayak ikan mati. Mengalir itu nggak ada yang goes up, pasti goes down. Perhatiin, air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Jadi kalau kamu hidup mau mengalir pasti rendah. Gak ada mengalir yang ke atas. Betul? Kamu lihat Kejadian sampai Wahyu. Musa bilang, angkat tongkatmu, diambil decision. Musa, pukul batu ini. Dipukul. Selalu ada cooperation between heaven and the earth. Amin? So, kamu mau jadi leader, take decision. Jangan lihat nanti. Apa yang kamu katakan pada keadaanmu? Take decision. Amin? Amin? Ya? Sekalipun keadaanmu sulit, take decision. Perkatakan firman, perbuat apa yang kamu dapat dari doamu. Ya, 3 hal ini. Ya, saya selesai. Review sedikit. Connect with your father. Jangan cuma lewat ya minggu ini ya, kerjain ya. Kebanyakan minggu lewat-lewat gitu aja, makanya banyak anak Tuhan gak bertumbuh. Karena minggu dilewatin gitu aja, cuma khotbah doang lah. No! Ya ini penanaman firman Tuhan. Ya, connect with your father. Heavenly father, physical father, spiritual father. Ya, cara connect-nya gimana? Minta hikmat Tuhan. Kalau papamu mengecewakan, tanya sama Tuhan. Datang dulu urutannya, Heavenly Father. Oke? Datang dulu ke Bapak. Aku harus ngapain di keluarga ini? Baru connect dengan physical father. Habis itu baru punya spiritual father. Jadi journey-mu aman. Amin? Saya punya spiritual father. Berisik dong. Saya punya spiritual father. Hah? Kenapa? Ya? So, miliki spiritual father. Connect with him. Connect with her. Okay? Correcting your theology. Sekali lagi, ayo berubah terus ya. Kosongin terus. Yang udah tahu, udah jangan so tahu. Ya, terus belajar, please. Terus belajar. Ya, correcting your theology. Lalu cooperation. Kita bersama-sama. Amin? Ya, mari bangkit berdiri, kita perjamuan kudus.